Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Halizah dengan NIM 2207015118. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, di video kali ini saya akan membuat mind mapping, penjelasan tentang mind mapping yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Oke, di mind mapping yang ini saya mencantumkan pengertian, tokoh, dan juga implementasinya dari tokoh tersebut. Oke, yang pertama pengertian. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan respon hukum-hukum mekanistik. Oke, asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Lalu menurut teori ini juga seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan dengan tingkah laku tersebut dengan reward gitu. Lalu stimulan tidak lain adalah lingkungan belajar anak. Nah, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Oke, belajar itu berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku, stimulus, dan respon. Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan pengalaman anak. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Edward Lee Thorndike. Nah, ini adalah tokoh yang akan saya munculkan di sini. Jadi, saya mengambil tokohnya itu adalah Edward Lee Thorndike. Nah, Edward Lee Thorndike ini adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College Columbia University. Oke, teori pembelajaran Thorndike ini bisa dikenal dengan teori koneksionisme. Nah, Thorndike di sini berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu adalah asosiasi antara panca indera dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu disebut connection atau bond atau koneksi. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan. Nah, karena prinsip yang demikian itu, teori Thorndike ini disebut dengan teori connection atau band psikologi. Nah, lalu kalau misalkan di sini saya memasukkan implementasinya itu adalah hukum-hukum ya. Yang pertama ada hukum kesiapan, yang kedua ada hukum latihan, dan yang ketiga ada hukum efek. Nah, hukum kesiapan di sini atau law of readiness, menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respons akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu. Nah, dari sini implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang itu sangat tergantung dari ada atau tidaknya kesiapan tersebut. Lalu yang kedua, implementasi yang kedua adalah hukum latihan. Nah, hukum latihan ini atau law of exercise, nah hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respons. Nah, hubungan atau koneksi antar kondisi perangsang dengan tindakan akan menjadi kuat akan adanya latihan atau law of use, dan koneksi-koneksi itu akan menjadi lemah karena dari diri individu. Nah, dari sini implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang itu sangat tergantung dari ada atau tidaknya kesiapan tersebut. Lalu yang kedua, implementasi yang kedua adalah hukum latihan. Nah, hukum latihan ini atau law of exercise, nah hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respons. Nah,
Hubungan atau koneksi antar kondisi perangsang dengan tindakan akan menjadi kuat akan adanya latihan atau law of use, dan koneksi-koneksi itu akan menjadi lemah karena latihan tidak dilanjutkan atau dihentikan. Nah, jadi law of disuse. Nah, hukum ini menunjukkan bahwa stimulus dan respons akan menunjukkan bahwa semakin kuat manakala terus-menerus dilatih atau diulang-ulang. Sebaliknya, hubungan stimulus-respons akan semakin lemah manakala tidak pernah diulang, maka akan semakin susah untuk dikuasai pelajaran tersebut. Oke, jadi kalau misalkan diimplementasi hukum latihan ini harus banyak-banyak adanya pengulangan dalam suatu pembelajaran. Jadi kalau misalkan diulang-ulang terus, nah itu akan lebih efektif untuk suatu pembelajaran dibandingkan dengan yang tidak ada sama sekali latihan. Gitu. Oke, implementasi yang ketiga ada hukum efek atau law of effect. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respons tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Nah, apabila respon yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat yang tidak mengenakan, maka respon tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi. Jadi kalau misalkan ada kesenangan, itu akan dilakukan terus berulang. Tapi kalau misalkan yang didatangkan adalah yang tidak mengenakan, nah itu tidak akan diulang atau tidak akan dikuasai lagi gitu. Oke, sebenarnya ada satu lagi tambahan, yaitu hukum sikap, law of attitude. Nah, yaitu hubungan stimulus respons yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan, dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat dan melemah tergantung pada buah hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Oke, lalu selanjutnya implementasi teori behavioristik ini dalam pembelajaran. Nah, teori behavioristik ini jika dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu bisa diimplementasikan dengan cara inquiry. Nah, seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperlihatkan kepada siswa. Kemudian siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Nah, siswa akan menemukan nih sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar tersebut. Nah, hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan sesuatu hal yang baru dari sebuah gambar tersebut. Oke, jadi secara singkatnya, teori behavioristik ini adalah sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia gitu. Jadi perilaku manusia yang perilaku manusia tersebut ini didominasi oleh lingkungan gitu. Jadi singkatnya behavioristik itu seperti itu. Saya membuat mind mapping seperti itu. Ada pengertian, ada tokohnya juga, dan ada implementasinya. Oke, sekian penjelasan tentang teori behavioristik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.